Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi tema 2 subtema 3, yaitu menemukan informasi penting di dalam teks. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi mencari informasi penting di dalam teks. Nah, sebelum kita mencari informasi penting di dalam teks, kita harus mengetahui dulu apa itu informasi. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi dari teks? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membaca judul teks untuk mengetahui isi teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk mempermudah menemukan informasi. Nah, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya itu terdiri dari 6. Yang pertama itu apa? Apa itu menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Nah, yang kedua, di mana? Di mana itu menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Dan yang ketiga adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Dan yang keempat adalah siapa, untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Dan yang kelima adalah mengapa. Itu untuk menanyakan penyebab terjadinya kejadian tersebut. Dan yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya kejadian tersebut. Nah, berikut bacalah teks tersebut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara dan kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan, pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak kabut asap. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting dalam dengan mengajukan kalimat tanya, seperti yang tadi di atas. Contohnya, apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, yang kedua, di mana? Di mana kabut asap itu terjadi? Yang ketiga, kapan kabut asap itu terjadi? Dan yang keempat, siapa yang terganggu akibat kabut asap tersebut? Dan yang kelima, mengapa kabut asap tidak sehat? Dan yang keenam, bagaimana cara mengurangi dampak dari kabut asap? Nah, itulah kalimat informasi penting di dalam teks yang berjudul kabut asap. Nah, selain kata tanya, kita juga bisa mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terdapat dalam teks. Nah, kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum kamu ketahui maknanya. Jika ada yang belum kamu ketahui maknanya, kamu dapat mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama, kosakatanya kabut. Nah, makna dari kabut itu kan awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Nah, dan yang kedua asap. Maknanya itu kan uap yang dapat terlihat
yang dihasilkan dari pembakaran. Dan yang ketiga adalah kondensasi. Maknanya perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, itu contoh dari kosakata penting di dalam teks. Nah, berikut adalah tugas yang Ibu berikan. Kalian harus cari. Yang pertama, ayo bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan teks hutan bakau di sepanjang pantai, lalu jawablah pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, rangkailah kembali jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat untuk mendapatkan informasi dari teks hutan bakau di sepanjang pantai. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.